Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus dekat masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita cerita-cerita saja Bapak Ibu. Enggak ada Pak? Masyaallah. Apa yang ingin kita ceritakan Bapak Ibu? Apa saja boleh. Dari Tampek Tinggamu, di Ari Pinang, Pegambiran sampai ke Sikoko lebih kurang 10 kilo. Lebih kurang 10 kilo. Sepanjang 10 kilo itu Bapak Ibu, aku tidak sempat menghitung, cuman aku bisa memperkirakan. Aku sempat menghitung jarak semeter, sekilo 200 meter. Sekilo 200 meter itu Bapak Ibu, batamu diambil 236 foto caleg terpajang sepanjang jalan. Iya, sekilo 200 meter. Kamu itu tuh, yang sekilo 200 meter tuh sepanjang jalan lebih kurang 236 foto caleg terpajang. Tapi yang 10 kilo udah telur betul. Kata hitung dulu. Itu kini Bapak Ibu alun sebelumnya seminggu yang lalu, sepekan yang lalu itu kan sebelum ditertibkan itu sepanjang jalan Bapak Ibu, sepanjang bypass tuh kan ada pohon pelindung di pembatas jalan tuh, pembatas jalur tuh, itu banyak itu di pohon-pohon tuh bergantung caleg fotonya makasihnya Bapak Ibu, bukan caleg banyak tuh bergantung foto-foto caleg tuh, padahal pohonnya keteknya Pak, pohonnya ketek. Yang parah itu Bapak Ibu yang mau cari dari arah Lubek ke Indah Ruang. Dari arah Lubek ke Indah Ruang itu Bapak Ibu pohonnya ketek-keteknya. Sedikitnya kadang-kadang patah kakinya, kadang-kadang batih Pak pohonnya. Itu rata-rata 3 sampai foto caleg bergantung situ. Untung saya sakah banget. Kalau yang arah-arah pokok kan kadang-kadang pohonnya Pak masih mending lah kan. Ya apa lo masalahnya Ustaz? Ya masalah. Kan tidak boleh itu. Di peraturan KPU kan tidak boleh itu memasang foto caleg di pohon-pohon pelindung itu kan tidak boleh Bapak Ibu. Jangankan di peraturan KPU, dalam Islam sedang perang sekalipun kita tidak boleh mengganggu tanaman. Sedang perang tidak boleh mengganggu tanaman. Apalagi ini tidak perang kan? Itu. Banyak Bapak Ibu. Kalau sekilo 200 meter 1,2 kilo tuh bisa batamu 230-an foto, entahlah kalau 10 kilo tapi 1000 berarti. Itulah pikirannya kalau kita rata-ratakan kan, kalau kita rata-ratakan itulah yang terjadi. Ya, bahkan ada yang lebih parah lagi di satu daerah. Kamu kenal calegnya? Satu dapil Bapak Ibu, orang Sumando maju, Marumah maju. Orang Sumando maju, Marumah maju. Dapilnya samo, partainya beda. Dapilnya samo. Yang bingung pasti Ibu. Bapak bingung, Asia nggak dipilih. Udah awak atau suami awak.
Kakak awak atau suami awak? Kalau tiba di ibu, terus saya yang ibu pilih, kakak atau suami? Kakak. Hah? Mak rumahnya maju, orang Sumatera maju tuh kan? Hah? Saya yang pilih tuh. Suami awak atau kakak kandung awak? Suami. Kakak kandung kok yang menggendong awak, yang menggadang awak dari ketek. Ya, pilih kakak kandung. Ya kakak kandung. Oh. Suami kok yang maafin anak awak, menafkahi anak awak bu. Asal yang pilih lah. Aduh, saya pilih lah. Hilang suara baju yang lain. Itu makanya bapak ibu. Kaca suara jadinya kurang strategi tuh. Kalau yang kayak gitu tuh. Kurang strategi kalau yang kayak gitu. Jadi saya dulu nak hijau kan, saya dulu nak hijau. Itu masalahnya bapak ibu. Jadi tapi bapak ibu itu di satu sisi kita prihatin. Prihatinnya kayak tanam-tanaman itu jadi terganggu. Tapi di sisi lain bapak ibu, di sisi lain kita bangga. Bangganya apa? Dengan banyaknya caleg-caleg yang muncul, baik itu calon anggota legislatif untuk DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD RI, bahkan sampai ke presiden dan wakil presiden, itu menunjukkan banyak putra-putra terbaik bangsa kita yang berpotensi untuk menjadi pemimpin. Baik itu yang memang mampu ataupun ada juga mudah-mudahan tidak yang merasa mampu. Ada yang mampu, ada yang merasa mampu. Entahlah, mudah-mudahan ya semuanya itu mampulah. Buktinya yang mampunya mencalekkan. Ambo saya tak sampai kini lu kalau dia mau mencalekkan. Walaupun umur bola lebih dari 20 tahun. Oh, PNS sudah boleh mencalekkan. Iya. Kita mencermati salah. Ya, jadi kita mencermati salah. Tapi Bapak Ibu, ya di satu sisi kalau ya bagi saya tadi itu akan membuat kita prihatin, tapi di sisi lain ini akan membuat kita bangga. Tapi yo bagi saya tadi banyaknya caleg yang maju itu kan masing-masing bara calegnya masing-masing partai satu dapil itu masing-masing partai berapa caleg? 10. Ya, 10 masing-masing partai berapa ini? 24. Partai terakhir partai umat 24 kan? Nah, kali 10 240 kali itu satu dapil, nah, kali sekian dapil itu baru satu tingkat. Nah, untuk tingkat berikutnya yang tingkat 1 yang DPR RI, yang DPD RI, itulah alhamdulillah banyak pilihan gitu. Tapi dia banyaknya pilihan justru makin bingung wak siapa yang dipilih. Ya bagi saya tadi kan, saya yang dipilih. Kalau terjadi yang kayak tadi itu, orang Sumatera maju, Marwah maju, saya yang jadi majuan, saya yang dipilih deh. Jadi partainya saya. Oh iyalah, alhamdulillah. Oh partai kan beda. Yo, tapi walaupun partai beda, ikut, tak buat sadonyo. Tadago sadonyo nak kayo sadonyo kan. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi kita punya tuntunan. Islam sudah menuntun dan menuntut kita untuk membimbing kita untuk memilih calon-calon pemimpin yang akan kita pilih itu. Pemimpin bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya wali kota, bupati, bukan, tapi juga anggota DPR RI itu, anggota DPD RI, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu. Karena apa? Karena mereka lah yang nanti akan merancang, akan membuat rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Dan maka garis perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu ditentukan oleh mereka, itu ditentukan oleh mereka. Maka untuk itu sebelum kita menetapkan pemilihan, menetapkan pilihan kita rujuklah dulu Al-Quran, bagaimana tuntunan Al-Quran dan tuntutan Al-Quran
terkait dengan pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan menetapkan pilihan kita dari sekian banyak calon yang akan kita pilih itu. Nah, nanti Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana, terserah, tidak ada masalah. Yang jelas tuntunannya di dalam Islam, pastikan kriterianya itu sesuai atau mendekati dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak kok di dalam Al-Quran tuntunannya. Dalam surat An-Nisa ada. Tapi untuk malam ini Bapak Ibu kita akan lihat surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir, surat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak Ibu, kita ambil poin-poin penting saya dari ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Syarat pertama yang ditetapkan oleh Allah itu, sinyalnya, kisi-kisinya adalah kalau kita ingin menetapkan pilihan kita dari sekian banyak yang akan kita pilih itu, maka kata Allah min anfusikum, itu bimbingan pertamanya, dari kalangan kamu sendiri. Nah, dari kalangan kamu sendiri kok ba'a mukasib. Apakah dari kalangan kamu sendiri ini ada hubungan kaitnya dengan masalah kekerabatan, dengan hubungan kekerabatan? Awak memilih itu dekaranunyo induk baku awak, dekaranunyo anak pisang awak, dekaranunyo mak rumah awak, dekaranunyo pak ente awak, dekaranunyo mak anggah awak, segala macam. Apakah kita memilih itu karena ada hubungan kekerabatan itu dasarnya? Ternyata tidak. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalau karena hubungan kekerabatan dasar pilihan pertamanya itu, maka tidak akan mungkin dulu Umar bin Khattab melarang anaknya untuk dipilih, ditunjuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah, pimpinan Islam tertinggi waktu itu kan. Kan waktu Umar bin Khattab mendekati ajal beliau kan membentuk tim formatur tuh. Beliau bentuk tim formatur, ada 6+1 tim formaturnya yang kemudian disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi kan. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tambah satu, yang satu ini Abdullah bin Umar, anak kandungnya Umar bin Khattab sendiri. Anak kandung Umar bin Khattab. Jadi 7 orang waktu itu dikumpulkan, itu sahabat-sahabat utama, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, disampaikan pesan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Hei, kalian adalah sahabat-sahabat utama pilihanku. Sekarang tugas kalian adalah bermusyawarah untuk mencari mufakat. Siapa di antara kalian yang memilih, dan pilihlah satu di antara kalian untuk menjadi khalifah pengganti aku setelah nanti kematianku. Jadi Umar bin Khattab itulah mempersiapkan, Bapak Ibu, mempersiapkan 7 orang untuk menjadi tim formatur, bermusyawarah, dan di antara mereka lah yang harus dipilih. Jadi yang berhak dipilih itu yang 61 ini. Itu yang akan bermusyawarah, suara dari mereka untuk mereka. Ini hebatnya. Jadi waktu itu Bapak Ibu, cuman pesan Umar bin Khattab, uniknya pesan Umar bin Khattab waktu itu, silakan kalian 7 orang bermusyawarah, tapi masing-masing kalian boleh memberikan pertimbangan dan punya hak satu suara. Dan punya hak satu suara. Masing-masing punya hak satu suara. Memilih dikasihnya. Si fulan memilih si fulan, fulan memilih si fulan. Nah, tapi yang boleh dipilih itu hanya 6 orang. Dari yang 7 orang ini, yang boleh dipilih hanya 6 orang. Yang satu tidak boleh dipilih. Yang satu tidak boleh dipilih. Nah, siapa yang satu itu? Dialah Abdullah bin Umar. Abdullah, anak kandung Umar bin Khattab sendiri. Jadi Umar bin Khattab melarang,
Protes sahabat waktu itu kan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana boleh kami memilih Abdullah? Bukankah Abdullah ini memenuhi syarat, memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin, sebagai calon khalifah? Orangnya soleh, orangnya bertakwa, orangnya soleh, orangnya bertakwa, orangnya cerdas. Jiwa kepemimpinan turun dari ayah kandungnya Umar bin Khattab. Orangnya soleh, Bapak Ibu, cerdas, terpercaya. Abdullah bin Umar ini masuk 4 Abdullah di zaman Nabi yang menjadi rawi hadis. Jadi di zaman Nabi itu ada 4 Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. 4 Abdullah ini rawi hadis ini. Rata-rata 1000 sampai 2000 hadis mereka riwayatkan masing-masing mereka. Jadi mereka itu rawi hadis. Kalau rawi hadis, hadisnya dipercaya, berarti orangnya terpercaya. Orangnya terpercaya, amanah, dan kemudian dia juga cerdas. Maka sebenarnya Bapak Ibu, dia layak dan patut untuk menjadi khalifah. Nah itu protes sahabat. Oh, tapi Bapak tidak boleh Abdullah ditunjuk. Kata sahabat, apa kata Umar, Bapak Ibu? Cukuplah dari keluarga Al-Khattab, keturunan Al-Khattab, keluarga Umar, hanya Umar sajalah yang menjadi khalifah. Jangan dulu sudah nyoleh. Cukuplah dari keluarga Umar ini, hanya Umar saja yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin. Kalau Umar berhasil, maka keberhasilan Umar dedikasikan kepada umat semuanya. Tapi kalau Umar gagal, maka kegagalan itu adalah kegagalan keluarga Al-Khattab yang dari Umar. Jangan sampai kegagalan itu diwarisi oleh Abdullah bin Umar. Luar biasa. Jangan sampai kegagalan itu diwarisi oleh Abdullah bin Umar. Jadi kiranya Bapak Ibu, itu pertimbangan ketegasan, bentuk ketegasan dari Umar bin Khattab. Tidak boleh anaknya dipilih. Jadi waktu itu judulnya kata Umar, jangan pilih anak saya. Itu judulnya waktu itu. Ya, jadi waktu itu judulnya jangan pilih anak saya. Kalau kini tidak tahu, ya kini dulu baca. Pokoknya waktu itu kamu baca kisah sejarah Umar. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi, itulah dia. Itu pertimbangannya. Maka berembuklah kemudian yang 7 orang ini, lalu kemudian dapatlah kesepakatan mereka bahwa suara bulat kemudian kepada Utsman bin Affan. Terpilihlah kemudian Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab ini. Hebat, luar biasa. Nah, kita sengaja mengambil contoh itu kepada Umar. Kalau kepada Rasul kita ngambil contoh, nanti orang akan beralasan, itu kan Nabi. Kalau Nabi dibimbing wahyu, ini Umar. Kita ngambil Umar. Dan Umar ini Bapak Ibu termasuk salah satu dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dalam bukunya Michael Hart itu, dia ada di urutan yang ke-50-an itu kalau tidak salah. Oke. Nah, jadi maka kalimat min anfusikum itu maknanya bukan berasal dari keluarga, bukan karena azas kekerabatan. Maka memilih pemimpin bukan dia karena inyo Pak RT awak, inyo dunsana awak, inyo maangah awak, maadang awak, inyo induk baku awak, inyo anak pisah awak, segala macam. Bukan itu alasannya. Bukan itu alasannya. Tapi apa? Di balik kalimat min anfusikum itu kemudian ditafsirkan, kenapa harus min anfusikum? Likai ta'rifuna ahwalahu, supaya kita tahu latar belakang atau track record mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pesan yang disampaikan oleh Allah melalui kalimat min anfusikum itu, kalau kita ingin memilih menetapkan pemimpin, maka pilihlah pemimpin yang punya latar belakang bagus. Maka tugas kita kini sebelum kita menetapkan pilihan itu, pelajari dulu track recordnya, pelajari dulu latar belakangnya, rekam jejak ini istilahnya. Pelajari dulu rekam jejak. Rekam jejak terkait apa? Terkait dengan pertama keluarga, nasab. Kenapa nasab? Karena ini akan mempengaruhi kebijakan. Ini akan mempengaruhi kebijakan. Maka cari keluarganya, garis keturunannya. Si fulan bagaimana garis keturunannya?
si fulan, yang si calon yang kedua bagaimana garis keturunannya, calon yang ketiga bagaimana garis keturunannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ingin memilih misalnya caleg, anggota DPRD, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, lihat garis keturunannya sampai nanti presiden dan wakil presiden. Limo besok dan kita pilih ya, maka perhatikan garis keturunan. Kan kita bisa petakan tuh Bapak Ibu. Koi calon pemaham. Pelajari dulu bahas keluarganya. Karena keluarga itu akan mempengaruhi nanti. Keluarga itu akan mempengaruhi nanti orang-orang sekitar itu. Itu dia. Oke. Yang kedua apa lagi? Pendidikan. Pendidikan juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena pendidikan itu akan mempengaruhi pola pikir. Pola pikir akan dicurahkan nanti, ditumpahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Maka pola pikir itu akan mempengaruhi kebijakan. Dan itu berawal dari pendidikan. Maka lihat pendidikannya. Lai betul-betul sekolah itu indahnya. Ijazah palsu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bukan tidak menghargai usaha saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kini sedang mengusut ijazah palsu. Ya, kalau kini diusut gunanya untuk alai. Ya, kalau kini diusut untuk gunanya, esensinya apa? Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalaupun seandainya misal, kok kalau terbukti ijazahnya benar, alhamdulillah. Kalaupun ternyata terbukti ijazahnya palsu, sudah selesai. Habis 10 tahun kan? Ya, ijazah terbukti palsu, sudah selesai jadi presiden. Atau lagu nolnya. Maka sebelum kita memilih itu cari dulu lah, iya betul-betul punya ijazah atau tidaknya. Calon A, dia itu ijazahnya atau tidak. Calon B, dia itu ijazahnya atau tidak. Maka cari informasi terkait dengan pendidikannya. Itu dia. Ya, jangan bego sampai tabali kucing dalam karung istilahnya. Jangan sampai tabali kucing dalam karung bego. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa lain terkait dengan latar belakang ini, latar belakang atau rekam jejak kepemimpinan. Karena itu juga akan pengaruh. Kalau kita ambil contohnya calon presiden, kan ada 3 pasang itu. Karena ada 3 pasang itu. Maka dan mereka ini kan pernah menjabat jabatan-jabatan publik nih. Yang calon pertama pernah menjadi menteri, pasangannya pernah menjadi menteri, pernah menjadi gubernur, pasangannya pernah menjadi menteri, juga pernah menjadi anggota DPR RI kan. Calon yang kedua sekarang menjadi menteri, pasangannya kemudian juga pernah menjadi, sekarang juga menjadi wali kota. Kemudian calon yang ketiga pernah menjadi anggota DPR RI, pernah juga menjadi gubernur, pasangannya sekarang juga menjabat sebagai menteri. Semua mereka itu pernah menjabat jabatan-jabatan publik. Maka cari laki tangannya, kalau istilah kan laki tangannya. Cari laki tangannya salamunya menjadi pejabat itu. Cari rekam jejak kepemimpinannya salamunya menjadi pemimpin itu. Elo atau tidak, berhasil atau tidak, sukses atau tidak, sesuai dengan apa yang dijanjikannya atau tidak. Kan kalau awal kan janji-janji dulu, baru kemudian dibuktikan waktu setelah terpilih kan. Nah, sesuai nggak janji dengan pembuktiannya setelah dia terpilih. Itu kita pelajari Bapak Ibu, kita pelajari. Itu tugas kita mencari tahunya. Seharusnya kan KPU, kita berharap KPU merilis semua itu kan, merilis semuanya, keluarganya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kemudian rekam jejak kepemimpinannya bagaimana, dirilis secara fair, baru kita masyarakat bisa menentukan pilihan, sehingga awak punya sumber informasi yang bisa dipercaya. Tapi Bapak Ibu, kini kita kan bisa mencari informasi itu. Mudah kok bagi kita mencari informasi, cuma cari juga informasi yang memang terpercaya. Itu dia, harus selektif juga kita mencari sumber informasi itu. Nah, cari informasi terkait dengan latar belakang mereka ini. Itu tugas kita yang pertama. Kalimat min anfusikum. Pelajari latar belakang keluarganya, keturunannya, kemudian latar belakang pendidikannya, dan latar belakang kepemimpinannya. Pelajari itu.
Baru kemudian kita ukur sia yang kira-kira layak dan patut untuk kita pilih. Nah, kita berharap jangan sampai salah pilih Bapak Ibu. Karena ketika kita salah pilih, efeknya bukan hanya ke kita. Maka memilih itu bukan, ya pakai tadi bukan karena ada hubungan kekerabatan, bukan karena awak dia akhirnya jilbab. Dan memilih itu karena awak dia akhirnya jilbab atau kopiah. Ya, memilih itu bukan karena awak dia akhirnya sembako, PT 100, 200, 300 ribu, atau awak diajaknya pergi jalan-jalan. Ibu-ibu majelis taklim mau jalan-jalan? Kotor kecilnya kan? Ada yang kayak, ada apa jalan-jalan ibu? Aduh lega. Nggak bisa saya pilih caleg itu. Ini kan marah tuh, diajaknya jalan-jalan kan? Atau nampak ibu-ibu sedang senam dan juga ibu-ibu kok agak garu-garu punya wireless baru kecilnya kan? Hanya selip kalau kemudian kartu namanya. Bukan karena itu, bukan itu alasan kita untuk memilih. Bukan itu alasan kita untuk memilih. Kita punya standar, kita punya tolak ukur untuk menentukan pilihan itu. Dan standar pertama adalah min anfusikum, punya rekam jejak yang bagus, punya latar belakang atau track record yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Artinya apa? Dia punya rasa simpati kepada masyarakat, peduli kepada masyarakat. Dan peduli ke masyarakat itu bukan hanya di saat kampanye. Ikut di saat kampanye dan tanggung-tanggung loh, sampai namanya masuk got keluar got. Cuman herannya awak masuk got nyoba loh, kemudian kameramen agak 20 orang, kemudian diviralkan. Kalau ingin belusukan itu setelah terpilih. Umar kan itu yang dilakukan Umar bin Khattab itu belusukannya setelah terpilih. Setelah menjadi khalifah, baru Umar bin Khattab itu kemudian belusukan terjun dia ke tengah-tengah masyarakat. Dan terjun ke tengah-tengah masyarakat itu cuma berdua saja, inyo cie kawannya cie pengawal, berdua saja. Dan itu di malam hari, Bapak Ibu. Di malam hari ya Pak Inyo. Bagus di malam hari. Karena malam sunnahnya tidur itu kan matikan lampu. Kalau malam berarti mati lampu warga atau sadonya tuh. Nah ternyata ada satu rumah yang lampunya masih hidup. Nah makanya Bapak Ibu kan pernah mendengar cerita Umar menemukan ibu-ibu yang masak batu ya. Itu kan yang masak batu itu kan masyhur ceritanya di riwayatnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Cari di Umar, kiranya nampak ibu-ibu itu yang masak batu, anaknya sedang menangis kelaparan, menunggu ibunya memasak tadi itu. Umar kemudian balik ke Baitul Mal, diambilnya tapun, diambilnya minyak, sembako lah segala macam, dimasukkan ke karung, disandang. Umar yang menyandang sendiri Bapak Ibu. Apa kata pengawalnya? Baik Amirul Mukminin, Tuan Khalifah, biarlah hamba yang menyandang. Apa kata Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, kini bahu Umar yang menyandang, yang memikul. Besok di akhirat Umar akan mempertanggungjawabkan setiap tetes air mata yang jatuh itu. Luar biasa. Jadi itu bahannya mau bikinnya. Yang dipikir Umar itu besok di akhirat. Biarlah kini yang mau sakit asalkan besok di akhirat namun tidak dituntui oleh anak yang kelaparan itu, yang menangis karena kelaparan itu. Jadi itu Umar. Ada pemimpin yang mau itu gini. Lahi waktu kampanye. Ya, waktu kampanye. Tapi setelah kampanye mudah-mudahan ada ya. Nah, itu dia. Jadi bahkan ada lagi Bapak Ibu satu kalimat indah dari Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab ini pernah pidato. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau sekiranya ada seekor keledai terperosok di wilayah Baghdad, maka Umarlah yang akan bertanggung jawab. Kalau sekiranya ada seekor keledai terperosok di wilayah Baghdad, maka Umarlah yang bertanggung jawab. Umarlah yang akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Ya kan? Yang dibaca, yang disambui di Umar itu keledai, wilayahnya itu wilayah Baghdad. Baghdad itu wilayah terluar dulu di daerah wilayah kekuasaan Umar bin Khattab, daerah
Pak. Iko indah. Lah ditanam batang pisang deh kawan di tengah jalan, dah juga mengerti. Sampai betul. Talah, tahu baru. Pokoknya itulah. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, punya rasa simpati kepada masyarakat, sense of crisis. Ya, sense of crisis. Punya rasa simpati kepada masyarakat. Maka Bapak Ibu sampaikan, ambo termasuk orang yang kurang suka mendengar suara, coba sampaikan itu, mendengar suara Forider, dia Forider itu. Foto pengawal yang meruah rawang tuh, apa namanya Bu? Ya Forider, saya bilang bulan. Spiderman Pak. Ya, aku setiap tahun kan ikut apa? Ikut tim safari wali kota. Waktu itu 2009 balik, mau dapet gilirannya ke Bungwe, ditelepon sama tim, Ustaz, kita berangkatnya dari Pelanta, kita berangkatnya sama-sama, beko dari Pelanta, berangkat sama-sama. Mau tahu ya kalau berangkat dari Pelanta berarti sama rombongan tuh, pasti pakai Forider tuh. Mau pakai chance, mohon maaf Pak, biarlah mau pakai itu sudah. Jalan saya sudah Bapak. Ya baku aku kurang suka ke mendengar suara Forider itu karena aku pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Aku waktu itu naik motor lewat Forider ke orang-orang di belakang. Lah minggir, masih dosa saja. Waktu itu, talah oknumnya lah tahu aku orangnya udah pelakunya. Tapi waktu itu nyosasaannya bukan, untung saya masih bisa menjaga kestabilan. Nanti bayang deh aku Bapak Ibu, kok apa-apa gaya yang naik motor waktu itu hilang kestabilannya, jatuhnya. Saya bertanggung jawab. Atau misalnya orang sedang membonceng anak, jatuhnya, tapi anaknya di motor patah misalnya anak, saya bertanggung jawab. Itu dia. Sampai waktu itu barakan. Yuk kita bukan tidak menghargai, kita tahu kok mereka sangat sibuk, kita tahu kok mereka waktunya sangat berharga, iyalah waktunya sangat berharga, benar. Ya tapi apakah harus seperti itu? Ya tenggang bulan masyarakat kok, cari-cari itu masyarakat. Oke, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia tidak akan pernah mau tega melihat masyarakat yang sampai pingsan karena antri membeli minyak goreng. Dia tidak akan pernah mau membiarkan masyarakat antri berkilo-kilo untuk mendapatkan solar. Kan panjang antrian truk untuk mendapatkan solar. Tidak akan pernah dibiarkan masyarakat seperti itu kalau pemimpinnya punya sense of crisis, punya rasa simpati kepada masyarakat. Maka sebelum kita menetapkan pilihan, cari mana orangnya, sia yang lain punya rasa simpati ke masyarakat yang memang benar-benar tulus, maka dialah yang kita dahulukan. Oke. Lanjut. Harisun alaikum, punya keinginan kuat untuk menjamin keimanan dan keamanan kamu. Jadi keimanan dijamin, keamanan pun dijamin. Dan itu dari mana kita tahunya? Tentu dari visi misinya. Maka carilah pemimpin, calon-calon pemimpin yang memang punya visi misi yang bagus. Visi misi yang bagus itu yang bagaimana? Yang terstruktur dan terukur. Visi misinya terstruktur, jelas, runut cara berpikirnya, terukur dan bisa. Dia punya skala prioritas dan bisa untuk dilaksanakan nanti dalam waktu yang sudah direncanakannya. Itu jelas. Maka pelajari. Saya yang punya visi misi yang bagus, yang visioner, yang visi misinya yang bagus, maka inyolah yang berhak untuk dipilih menjadi pemimpin. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ketika ditanya apa visi misi Bapak maju sebagai caleg, sebagai iko segala macam, atanya silahkan juru bicaramu. Kalau betul itu tentu tidak maksud dulu. Kalau ada yang sempat yang kayak gitu keluar dari mulutnya, berarti itu akan hasil kapal orang lain, mana hasil kapal itu dulu. Nah, tidak ada di dalam kapalnya. Visi misi itu adanya di dalam kapalnya, kan ini yang maju.
Kalau inyo maju, inyo terpilih, apa yang kadi karajuannya itu ada di dalam kepalanya, tidak di kepala orang lain. Kemudian itulah entahlah, pokoknya kayak gitulah. Harisun alaikum, punya keinginan kuat untuk menjamin keimanan dan keamanan kamu. Iman kita dijamin, aman kita dijamin. Berarti keberagaman kita akan dijaga dan keamanan kita sebagai warga, keberagaman kita sebagai warga negara yang punya agama itu dijaga, dan keamanan kita sebagai warga negara itu juga dijaga nantinya. Kalau ada misalnya calon pemimpin yang punya visi misi seperti itu, maka dahulukan mereka. Azizun alaihi ma anittum harisun. Kemudian apa lagi? Yang keempat. Pertama tadi min anfusikum, yang kedua azizun alaihi ma anittum, yang ketiga harisun alaikum. Harisun alaikum itu punya sense of achievement. Yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman mereka berkasih sayang. Pemimpin yang benar, yang baik itu mereka peduli kepada orang yang beriman. Maka itu kan khusus untuk kita Bapak Ibu, khusus untuk kita orang-orang Islam yang beriman. Carilah pemimpin yang memang peduli kepada orang Islam. Jangan sampai beko untuk orang-orang kafir, setelahnya ditunjuk untuk orang-orang kafir dibentangkan karpet merah, orang Islam dikunci masajinya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kita Bapak Ibu kalau kita di Sumatera Barat aman lah, relatif lebih aman. Kita mayoritas ya nilai keberagamaannya masih kuat. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di daerah minoritas? Saudara-saudara kita yang di Papua, saudara-saudara kita yang di Wamena, segala macam itu kan, atau kalau di Sumatera Barat saudara-saudara kita yang di Mentawai, itu kita harus kita pikirkan. Apalagi kalau kita ingin memilih, menunjuk pemimpin tertinggi bangsa kita, memilih presiden misalnya. Kalau salah kita memilih ya, tapi lihat beko pemimpin yang salah kebijakannya, tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang di Papua sana, tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang di Mentawai sana, maka kita yang akan menanggung dosanya. Karena kita yang memilihnya, bukan kita, tapi orang yang memilihnya pada saat itu. Ya, karena ya itu, karena kita memilihnya seperti itu kan. Tapi kalau Bapak Ibu, lawan pilih tapi kalah juga Ustaz, nah itu urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha. Itu urusan lain itu. Yang penting kita sudah berusaha dulu. Maka bil mu'minina raufur rahim. Pastikan nanti Bapak Ibu kebijakan-kebijakannya itu memang peduli kepada orang-orang yang beriman. Peduli kepada orang-orang yang beriman. Ya. Fa'in ta'allahu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka cukup katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai, maka katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai penolongku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan yang pemilik arsy yang agung. Baik Bu, di yang kelima ini tergambar pemimpin yang baik itu pemimpin yang punya sandaran vertikal yang kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya agama yang baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya agama yang baik. Agamanya baik, pengamalan dari agamanya juga baik. Agamanya baik, pengamalan dari ajaran agama yang dianutnya juga baik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya kalau kita merujuk ke capres cawapres, ke 3 pasangnya itu kan muslim semua kan Bapak Ibu kan? Muslim, insya Allah muslim semua. Ya mudah-mudahan muslim semua, insya Allah muslim semua. Pasangan pertama muslim, pasangan kedua muslim, pasangan ketiga muslim. Nah berarti agamanya sudah benar. Maka cari orang yang pengamalan agamanya yang juga baik. Jadi agamanya baik,
pengamalan dari ajaran agamanya juga baik. Maka itulah calon pemimpin yang terbaik menurut tuntunan dan tuntutan Islam. Menurut tuntunan dan tuntutan Islam. Oke Bapak Ibu? Jadi pemimpin terbaik di dalam Islam, kriteria pemimpin terbaik di dalam Islam itu pertama, min anfusikum, punya latar belakang yang bagus, punya latar belakang yang baik terkait dengan tiga hal tadi. Baik itu keluarganya, kemudian pendidikannya, kemudian kepemimpinannya, jiwa kepemimpinannya bagus. Kemudian yang kedua, punya rasa simpati kepada masyarakat, punya sense of crisis. Yang ketiga, punya rasa empati kepada masyarakat, punya keinginan kuat untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Ini tergambar dari visi misi. Visi misi yang bagus itu terstruktur dan terukur, bukan hanya sekedar manis enak didengar pada telinga sebagai pemanis bibir di saat kampanye untuk berjanji, tidak. Visi misi yang baik itu visi misi yang bisa dilaksanakan dengan baik dalam waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian apalagi yang keempat, peduli kepada orang-orang yang beriman. Yang kelima, punya agama yang bagus dan amalan agama yang bagus. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau ada hubungan calon, baik itu calon DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD RI, bahkan Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi kriteria itu, maka dialah yang dituntut oleh Allah untuk kita pilih. Pilihannya ada di kita Bapak Ibu, kewenangan itu ada di kita, maka kitalah yang memilih dan kita akan mempertanggungjawabkan besok di akhirat apa yang kita pilih itu dan siapa yang akan kita pilih itu. Maka oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang memang diharapkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan nanti pemimpin-pemimpin terbaik yang akan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.